Perkenalkan, nama saya Yulia Erlinda dari kelompok 10 dengan NIM 1263062010013. Saya akan menjelaskan tentang konsep prososial sebagai konsep dasar perilaku sosial. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari konsep prososial itu sendiri. Secara singkat, konsep prososial dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diharapkan dapat menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dituntut untuk selalu berinteraksi dengan sesama, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bermasyarakat atau bersosial dibutuhkan rasa saling mengasihi dan menghargai orang lain, termasuk rasa saling tolong-menolong antar sesama. Perilaku prososial inilah yang akan membentuk suatu peradaban yang saling berkesinambungan atau berhubungan seperti mata rantai. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial adalah perilaku menolong yang menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun itu, dan tentunya dilakukan secara sukarela dan tidak ada ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi perilaku prososial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Myers dalam Sarwono, menyatakan bahwa perilaku prososial adalah hasrat untuk menolong orang lain tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Yang kedua, menurut Dahriyani, mengatakan bahwa perilaku prososial adalah perilaku yang mempunyai tingkat pengorbanan yang tujuannya memberikan keuntungan bagi orang lain, baik secara fisik maupun psikologis, menciptakan perdamaian, dan meningkatkan toleransi hidup antar sesama. Namun, tidak ada keuntungan jelas bagi individu yang melakukannya. Yang terakhir adalah menurut Eisenberg dalam Saripah, mengatakan bahwa perilaku prososial adalah tingkah laku seseorang yang bermaksud merubah keadaan psikis atau fisik penerima sedemikian rupa sehingga penolong akan merasa bahwa penerima menjadi sejahtera atau puas secara material ataupun psikologi. Dimensi perilaku propososial. Musen dalam Ten, perilaku propososial mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Berbagi artinya kesedihan seseorang untuk berbagi perasaan dengan orang lain, baik dalam suasana suka maupun suasana duka. 2. Menolong artinya kesedihan seseorang untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, baik bantuan material maupun bantuan moral. 3. Kerjasama artinya kesediaan seseorang untuk melakukan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. 4. Bertindak jujur artinya kesediaan seseorang untuk bertindak dan berkata apa adanya kepada orang lain. 5. Berdharma artinya kesediaan seseorang untuk memberikan sebagian barang yang dimilikinya secara sukarela kepada orang yang membutuhkan. Faktor-faktor perilaku propososial. Faktor situasional meliputi 1. Kehadiran orang tua. Individu yang sendirian lebih cenderung memberikan reaksi jika terdapat situasi darurat ketimbang bila ada orang lain yang mengetahui situasi tersebut. Semakin banyak orang yang hadir, semakin kecil kemungkinan individu yang benar-benar memberikan pertolongan. Faktor ini sering disebut dengan efek penonton atau bystander effect. Semakin banyak keberadaan orang lain atau bystander pada sebuah situasi darurat, maka respon untuk berperilaku propososial pada setiap orang cenderung lebih rendah dibandingkan ia tengah sendirian. 2. Kondisi lingkungan. Keadaan fisik lingkungan juga mempengaruhi kesediaan untuk membantu. Pengaruh kondisi lingkungan ini seperti cuaca, ukuran kota, dan derajat kebisingan. Riset menunjukkan bahwa orang asing yang membutuhkan pertolongan lebih mungkin mendapatkan bantuan di kota kecil
dengan kepadatan penduduk yang rendah dan intensitas kejahatan rendah dibandingkan di kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi. 3. Tekanan waktu. Individu yang tergesa-gesa karena waktu sering mengabaikan pertolongan yang ada di depannya. Artinya, ketika seseorang atau pihak penolong berada pada situasi yang mendesak, di mana dia terburu-buru untuk mencapai suatu tempat atau memenuhi tuntutan tugas, maka kecil kemungkinan ia akan menolongnya. Penolong meliputi 1. Faktor kepribadian. Adanya ciri kepribadian tertentu mendorong individu untuk memberikan pertolongan dalam beberapa jenis situasi dan tidak dalam situasi yang lain. 2. Suasana hati. Individu lebih terdorong untuk memberikan bantuan bila berada dalam suasana hati yang baik. Dengan kata lain, suasana perasaan positif yang hangat meningkatkan kesediaan untuk melakukan perilaku propososial. Seseorang penolong berada pada suasana hati yang buruk serta tengah benar-benar memusatkan perhatian pada diri sendiri, maka orang tersebut cenderung untuk tidak memberikan pertolongan kepada orang lain. 3. Rasa bersalah. Keinginan untuk mengurangi rasa bersalah bisa menyebabkan individu menolong orang yang dirugikan atau berusaha menghilangkan dengan melakukan tindakan yang baik. 4. Distres dan rasa empatik. Distres diri atau personal distress adalah reaksi pribadi individu terhadap penderitaan orang lain seperti perasaan terkejut, takut, cemas, prihatin, tidak berdaya, atau perasaan apapun yang dialaminya. Sebaliknya, rasa empatik adalah perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Distres diri terfokus pada diri sendiri, yaitu memotivasi diri sendiri dengan membantu orang yang membutuhkan, tetapi juga dapat melakukan dengan menghindari situasi tersebut atau mengabaikan penderitaan di sekitarnya. Sebaliknya, rasa empatik terfokus pada si korban, yaitu hanya dapat dikurangi dengan membantu orang yang berada dalam kesulitan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Orang yang membutuhkan pertolongan meliputi 1. Menolong orang yang disukai. 2. Menolong orang yang pantas ditolong. Tahapan perilaku prososial. Latensi dan Darley menjelaskan bagaimana seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain. Ada 4 tahap, yaitu 1. Tahap perhatian. Perhatian merupakan hal yang sangat penting dalam perilaku prososial. 2. Interpretasi situasi. Interpretasi atas situasi menentukan perilaku prososial seseorang. Ada 2 macam yang ditunjukkan dalam menginterpretasi kejadian, yaitu seseorang yang perlu ditolong dan seseorang yang tidak perlu ditolong. 3. Tanggung jawab sosial. Seseorang yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi akan mempunyai kecenderungan besar untuk menunjukkan perilaku prososial. Seseorang mungkin akan menolong orang yang dibenci karena adanya rasa tanggung jawab yang tinggi. 4. Mengambil keputusan. Mengambil keputusan untuk menolong atau tidak sangat ditentukan oleh berbagai faktor dari dalam maupun luar.